Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep diri. Sebelum masuk ke penjelasannya, menurut kalian sendiri, apa itu konsep diri? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Menurut beberapa ahli konsep diri, yang pertama menurut Rogers, konsep diri menggambarkan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan objek atau orang lain dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Mead, mendefinisikan konsep diri sebagai perasaan, pandangan, dan penilaian individu mengenai dirinya yang didapat dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah cara pandang kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Dari pengertian konsep diri, jadi apa yang harus kita ketahui tentang diri kita, siapa saya, dan sejauh mana Anda mengetahui diri Anda sendiri? Yang pertama, dari aspek fisik. Tubuh dengan segala kualitasnya dan proses terkaitnya yang tahu adalah diri Anda sendiri. Kedua, proses alur pikir, emosi, dan perasaan dan tingkah laku yang seperti apa, itulah mencerminkan diri Anda. Yang ketiga, sosial. Pikiran dan perilaku hasil interaksi dengan orang lain itu akan menilai diri Anda sendiri di mata orang lain. Yang keempat, konsep diri. Keseluruhan pandangan tentang diri sendiri. Bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri, bagaimana orang lain memandang diri Anda, itu adalah konsep diri. Dan yang terakhir adalah cita-cita. Segala apa yang diangankan terhadap diri sendiri. Saya akan bagaimana di masa depan, apa yang saya inginkan, itu masuk ke dalam cita-cita. Setelah Anda mengetahui seberapa jauh tentang diri Anda harus mengenal yang namanya dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri ini ada 3. Yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri dalam benak pikiran seseorang itu telah memiliki datanya tentang siapa diri saya. Semakin banyak tahu tentang deskripsi diri, akan semakin baik. Contohnya, nama saya Hartini, saya kelas 1 SMK, pendiam, mudah tersinggung, pintar, jago matematika, hemat, setia, kurang pede, taat beribadah. Berarti wawasan tentang diri Anda ini semakin lama semakin luas sesuai dengan dinamika konsep diri Anda sendiri. Yang kedua adalah pengharapan terhadap diri. Disebut juga dengan diri ideal, yakni harapan yang kemungkinan dirinya menjadi apa kelak sesuai dengan idealismenya. Misalnya, saya ini karena jago matematika, saya ingin jadi guru matematika. Idealnya saya harus jadi guru matematika. Berarti pengharapan terhadap diri Anda adalah Anda menjadi seorang guru matematika. Yang ketiga, penilaian terhadap diri sendiri. Disadari atau tidak, setiap saat kita selalu menilai diri kita sendiri, khususnya menilai setiap tingkah laku kita. Contohnya, tingkah laku belajar saya menghasilkan rapot masih di bawah KKM, berarti diri saya sendiri gagal. Mengapa bisa terjadi? Nah, pada saat itu kalian sudah menilai terhadap diri sendiri.
entah itu disadari ataupun tidak disadari. Terdapat faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua itu kontak sosial yang paling awal dan paling kuat untuk diri kita sendiri. Apa yang dikomunikasikan oleh orang tua akan menancap pada diri kita sendiri. Bagaimana menilai diri sendiri? Orang tua lebih banyak membantu kerangka dasar untuk konsep diri sendiri. Yang kedua yaitu teman sebaya. Teman sebaya ini sangat dibutuhkan menjadi salah satu untuk mendapatkan cinta dari orang lain, dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan konsep diri kalian sendiri. Di sini kita akan tahu dibentak itu bagaimana, dijauhi itu bagaimana, disukai itu bagaimana. Itu dari teman sebaya. Yang ketiga adalah masyarakat. Di sini masyarakat sudah memberikan harapan-harapan kepada kita. Jadi di sini akan mempengaruhi konsep diri kita kan bagaimana. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin ini akan berkembang karena banyak tuntutan dan peran-peran sesuai jenis kelaminnya, dan ini pasti akan mempengaruhi konsep diri kalian. Jenis konsep diri itu ada dua. Yang pertama konsep diri positif, yang kedua konsep diri negatif. Konsep diri positif ini terdapat dalam diri yang dapat menerima dirinya dengan apa adanya dan segala resiko, kekuatan, serta kelemahan yang ia miliki. Sedangkan untuk konsep diri negatif ini, individu tidak tahu banyak tentang dirinya, tidak melihat dirinya secara utuh, sehingga harapan itu tidak akan realistis. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Konsep diri bukanlah bawaan lahir, melainkan dari hasil belajar, dari lingkungan, dari masyarakat, dari perilaku, dari tingkah laku, dari cara pakaian, cara berpikir, orang tua, keluarga, itu yang membentuk konsep diri. Siapa yang memutuskan? Diri kalian sendiri. Mau kalian bagaimana? Kalian mau jadi apa? Kalian harus bagaimana? Siapa kalian? Kalian ingin dikenal orang seperti apa? Itu adalah pilihan kalian sendiri. Jadi konsep diri silahkan kalian pilih untuk diri kalian sendiri. Siapa kalian? Bagaimana kalian? Apa kalian? Harapan kalian apa? Masa depan kalian bagaimana? Sambil belajar, sambil melatih diri, dipikirkan baik-baik tentang konsep diri kalian sendiri. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep diri. Semoga membantu kalian untuk membentuk konsep diri kalian menjadi pribadi yang positif, yang baik bagi diri kalian, bagi keluarga, bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.